Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190-191 memberi pelajaran kepada manusia untuk mengoptimalkan akal pikiran sebagai wujud rasa syukur atas karunia Allah. Karunia yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Manusia menjadi makhluk terbaik dan sempurna di antara ciptaan Allah. Bukti rasa syukur itu tercermin pada usaha berpikir yang bermuara pada menambah keyakinan kepada Allah. Berpikir tentang kejadian alam, berpikir tentang suatu hal baru, ilmu pengetahuan, dan berbagai pengamatan dan eksperimen, yaitu berpikir yang membawa pada pengalaman dalam mengingat Allah yang dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Sebagai contoh, dalam pembelajaran, proses mengingat sangat penting dalam pengayaan atas pengetahuan, tanpa terbatas wilayah dan fanatisme. Seperti siklus perputaran siang, malam, alam selalu berotasi dan silih berganti menyatakan bahwa hidup perlu dinamis. Kejadian dan peristiwa yang terjadi sekarang pada diri kita dan di luar dari diri kita, semuanya mengandung pelajaran dan nilai keagungan Allah. Sebagai contoh, dalam mengenyam pendidikan membutuhkan perenungan dan kesabaran dalam perihal pengulangan atau rutinitas, melakukan belajar dari hari ke hari bahkan hingga akhir hayat. Dalam Quran Surat Taubah ayat 122 mengajarkan kepada manusia untuk selalu berupaya mengisi waktu dengan hal bermanfaat, sehingga ayat ini mengisyaratkan tentang pembagian tugas atau deskripsi kerja masing-masing. Harus ada pembagian tugas dalam masyarakat atau keluarga, sebagian pergi ke medan perang, sebagian menuntut ilmu pengetahuan, termasuk ilmu agama Islam, agar ajaran dan nilai-nilai Islam bisa disampaikan kepada masyarakat guna mencerdaskan dan membawa kemanfaatan secara merata. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Di hari kiamat kelak, tinta yang digunakan untuk menulis oleh para ulama akan ditimbang dengan darah para syuhada yang gugur di medan perang." Hadis ini menjadi motivasi yang kuat pada diri kita bahwa belajar itu memiliki nilai pahala yang tinggi, karena ilmu yang diperoleh dapat menyelamatkan orang banyak dan juga dirinya sendiri. Ilmu yang menjadi amal jariah sampai ke akhirat. Dalam padanan kata makna medan perang, arti dari kutipan ayat ini dapat dianalogikan seperti tugas atau pekerjaan di pabrik, di ladang, perusahaan, ibu rumah tangga, wira swasta, dan sebagainya. Artinya, setiap manusia mempunyai profesi pekerjaan yang beragam, yang semuanya berkeharusan memaksimalkan perannya dengan baik. Karena perbuatan yang baik bisa bernilai ibadah saat ia diniatkan karena Allah dan mencari keberkahan hidup. Kemudian perlu menjadi perhatian bersama bahwa tidak benar jika motivasi menuntut ilmu adalah untuk mengejar pangkat atau kedudukan dalam pandangan masyarakat, atau hanya untuk kepentingan pribadinya, apalagi menjadi perihal ujub yang dibangga-banggakan terhadap komunitas atau golongan yang belum memiliki pengetahuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewajiban manusia atas ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum, adalah mempelajarinya, mengamalkannya, dan menyampaikannya kepada orang lain. Karena pada dasarnya, semua ilmu bersumber dari Allah, dan semua dapat bermuara pada kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 19-20 memberi penjelasan kepada setiap manusia untuk mengadakan perjalanan atau perantauan. Karena semakin banyak melakukan perjalanan akan semakin kaya dengan informasi dan pengalaman hidup. Makna penting lainnya, perantauan yang dilakukan akan menambah keyakinan kita kepada Allah, bahwa kejadian masa lalu, sekarang, dan masa depan adalah benar adanya. Contoh perjalanan dan perantauan telah dilakukan oleh berbagai ulama.
Setelah ditelusuri berbagai kisah perjalanan hidup, hampir semua ulama itu selalu berpindah-pindah atau merantau, mencari ilmu, mencari sumber hadis, mengamalkan ilmu, sambil berdagang, berperang, dan sebagainya. Maka sudah tentu perihal ini dapat menjadi kabar baik atau pelajaran bagi diri kita untuk berpikir melakukan perjalanan hijrah dari tempat kediaman ke tempat baru, pelajari ilmu di suatu tempat lalu berpindah ke tempat lain. Perjalanan atau perantauan itu penuh makna akan usaha observasi dan eksperimen terhadap segala bentuk ciptaan Allah. Sebagai contoh, berbagai media pendidikan melakukan berbagai penelitian dengan mendirikan pusat laboratorium dan eksperimen. Berbagai hasil uji coba tersebut dapat dipergunakan untuk kemaslahatan umat, sains, teknologi. Inti dari perjalanan pikiran atau perantauan jasad menandakan manusia dapat belajar banyak dari orang lain, dari banyak buku, dari berbagai pengalaman untuk membentuk suatu peradaban yang kaya manfaat dan maslahat.